Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua diberikan kemurahan rezeki oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku tentang buku yang berjudul Nasihat Abadi Surat Ali kepada putranya Hasan, yang surat ini ditulis ketika Sayyidina Ali berada di daerah Hadirin sekembalinya dari perang Siffin. Kemudian buku ini disusun oleh Sayyid Jamaluddin bin Cirur, kemudian diterjemahkan oleh Salman Nano. Oke, mari kita langsung ke pembahasannya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian support channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, lalu komen apa yang ada dalam pikiran kalian. Terima kasih, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke bagian 31. Renungkanlah, Sang Pemilik perbendaharaan langit dan bumi telah memberikan kewenangan kepadamu untuk berdoa. Dia menjamin akan mengabulkannya. Sesungguhnya dia menyerumu agar engkau memohon kepadanya, agar engkau meminta rahmatnya, dan dia akan memberi rahmat kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala di singgasana sucinya, dia tidak mengunci dirinya dengan gerbang yang akan menghalangi dirimu dengan dirinya. Dia juga tidak memaksamu untuk mengandalkan wasilah antara dirimu dan dirinya. Dia juga tidak memaksamu untuk segera bertaubat atas dosa-dosamu. Dia juga tidak mencela ketika engkau bertaubat dengan membawa lumpur dosamu. Meskipun engkau patut dipermalukan, tetapi dia tidak mempermalukan dirimu. Dengan enteng, dia akan menerima taubatmu. Dia juga tidak ingin memayahkan beban taklifmu. Dia memiliki sifat kasih sayang yang tidak akan membuatmu payah. Bila kau urungkan niatmu untuk berbuat dosa, dia akan menghitungnya sebagai suatu perbuatan baik yang layak diberi pahala. Dia menghitung dosamu 1 kali dan mengganjar amal baikmu dengan pahala 10 kali lipat. Tuhan yang Maha Penyayang memberi peluang kepadamu untuk kembali kepadanya dan meraih keriduannya. Saat engkau menjerit memanggilnya dari hatimu yang paling dalam, dia menyelami kepedihan hatimu. Dia selalu memberi waktu padamu untuk menyampaikan hajat-hajatmu. Bukalah pintu hatimu selebar-lebarnya. Dia akan menampung seluruh curahan kegelisahan kalbumu. Ulurkanlah tanganmu sambil membawa segala keluh kesahmu, agar pudar kasih sayangnya membersihkan awan kesedihan dari langit hatimu. Mintalah agar dia membereskan seluruh kebutuhan duniamu dari khazanah kebaikannya yang tak terbatas. Yang kau inginkan, yang tak ada lagi yang mampu menjamin segala keperluan makhluk hidup seperti tambahan umur, kesehatan badan, dan rezeki yang berlimpah yang penuh keberkatan. Oke teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari bagian tadi yaitu tentang kekuatan doa dan kemurahan hati Allah. Di dalam surat tersebut, kita diajak untuk merenungkan bahwa Allah memberikan kewenangan kepada kita untuk berdoa, dan dia menjamin akan mengabulkannya. Allah mengajak kita untuk memohon kepadanya, meminta rahmatnya, dan dia akan memberi rahmat kepada kita. Allah tidak mengunci dirinya dengan gerbang yang menghalangi kita. Dia juga tidak memaksa kita untuk mengandalkan perantara antara kita dan dia. Allah memiliki sifat kasih sayang yang tidak akan membuat kita payah. Meskipun kita berdosa, dia dengan mudah menerima taubat kita. Allah menghitung dosa kita 1 kali dan mengganjar amal baik kita dengan pahala 10 kali lipat. Dia memberi peluang kepada kita untuk kembali kepadanya dan meraih keriduannya. Ketika kita memanggilnya dari hati yang paling dalam, dia selalu mendengarkan. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita semua membuka pintu hati kita selebar-lebarnya, menyampaikan segala keluh kesah dan kebutuhan kita kepadanya. Allah akan menyelami kepedihan kita dan membersihkan awan kesedihan dari langit hati kita dengan pendar kasih sayangnya. Kita diminta untuk meminta agar Allah membereskan seluruh kebutuhan dunia kita dari khazanah kebaikannya yang tak terbatas, termasuk tambahan umur, kesehatan badan, dan rezeki yang melimpah serta penuh keberkatan. Dari bagian ini kita belajar bahwa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu siap mendengarkan doa-doa kita dan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya.
Sekarang engkau telah menemukan khazanah-khazanah rububiyahnya. Engkau telah meraih tetesan dari samudra kasih sayangnya. Jadi sekarang engkau juga layak mencari perbendaharaan rahmat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan izin padaku untuk meletakkan perbendaharaan itu untukmu. Setiap kali engkau menginginkannya, engkau tinggal membukakan pintu-pintu keterkabulan doa darinya, dan rauplah hujan rahmatnya. Janganlah sekali-kali hatimu menjadi kisruh karena terhambatnya permintaanmu, karena itu bisa jadi lahir dari kepicikan hatimu dan bukan dari kekurangan dermawannya. Bisa saja tersendatnya pengabulan doa itu akan melipat gandakan pahala dan memperbesar karunia. Kerap kali permintaan itu tidak dikabulkan lantaran ada yang lebih baik yang akan diberikan di dunia ini atau di akhirat kelak. Seringkali jika memohonan itu dikabulkan, engkau akan menyimpang dari agama. Alangkah tidak patutnya engkau meminta sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi menghibalah kepadanya, pada sang pemilik kebaikan yang abadi, lantaran harta bukan untukmu dan engkau hidup bukan untuk harta. Baik teman-teman, dari bagian ke-32 ini pesan yang bisa kita ambil ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengingatkan bahwasannya telah kita menemukan kasih sayang Allah dan meraih karunia-Nya, kita juga berhak mencari rahmat-Nya yang lain. Dia mengatakan bahwa Allah telah memberi izin kepadanya untuk menyampaikan pesan ini kepada kita. Kita diajak untuk membuka pintu-pintu doa kepada Allah dan mengharapkan hujan rahmat-Nya. Namun Sayyidina Ali menegaskan bahwa hati kita tidak boleh terganggu jika permohonan kita tidak segera dikabulkan. Hal itu mungkin disebabkan bukan karena Allah yang kedermawannya kurang, tetapi mungkin karena kita yang terlalu terpaku pada keinginan kita sendiri. Sayyidina Ali mengingatkan bahwa terkadang tidak dikabulkannya doa kita bisa membawa manfaat yang lebih besar, baik dalam pahala yang dilipat gandakan atau karunia yang lebih besar di dunia ini atau di akhirat kelak. Beliau juga menegaskan bahwa kita sebaiknya tidak meminta sesuatu yang tidak bermanfaat, melainkan meminta kepada Allah sebagai pemilik segala kebaikan yang abadi. Kemudian bisa kita simpulkan bahwasannya dari bagian ke-32 ini itu mengajarkan tentang kesabaran, kemudian kebijaksanaan dan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian ke-33. Ketahuilah wahai anakku, dunia terlalu kecil untuk menjadi manifestasi keluruhan manusia. Yang bisa menjadi manifestasi sempurna bagi manusia adalah akhirat. Karena engkau ini diciptakan untuk keabadian dan bukan untuk dunia. Engkau diciptakan untuk kematian dan bukan untuk hidup. Mau tidak mau, engkau harus meninggalkan dunia dan menetap di tempat lain yang abadi dan tidak mengandung kekurangan apapun yang akan memindahkanmu dari alam yang terbatas ke alam yang tak terbatas, dan adalah kematian. Engkau adalah buruan yang tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman kematian. Maut adalah pemburu yang engkau tidak mungkin bisa lolos darinya. Di mana saja engkau berada, engkau akan dimangsa olehnya. Jadi, takutlah engkau akan kematian yang akan menyergapmu saat engkau sedang tenggelam dalam dosa dan engkau masih menangguhkan taubat. Akibatnya, engkau telah mencelakakan dirimu sendiri. Pada bagian 33 ini, pesan yang bisa kita ambil yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwasanya kita perlu mengingat bahwasanya akan hakikat kehidupan dunia dan tujuan sejati penciptaan manusia. Beliau mengingatkan bahwa dunia terlalu kecil dan terbatas untuk menjadi tujuan akhir kehidupan manusia. Manifestasi keseluruhan segi manusia adalah akhirat, karena manusia diciptakan untuk keabadian dan bukan untuk dunia sementara. Sayyidina Ali menegaskan bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini suatu saat dan beralih ke tempat yang abadi tanpa kekurangan. Kematian adalah kenyataan yang tak bisa terhindar, dan manusia adalah buruan yang tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman maut. Oleh karena itu, kita diminta untuk takut akan kematian yang bisa menghampiri kita kapan saja, terutama saat kita terperangkap dalam dosa dan menunda-nunda taubat. Sayyidina Ali menegaskan bahwa dengan menunda taubat, kita hanya mencelakakan diri sendiri.
Kemudian yang bisa kita kutip daripada kesimpulannya yaitu untuk memahami prioritas hidup kita, bahwa tujuan sejati kita adalah akhirat dan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan baik, meninggalkan dosa-dosa dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, lanjut ke bagian selanjutnya, bagian 34. Anakku, ingatlah kematian dan akibat setelahnya, karena engkau akan memasuki lorong-lorong penuh bahaya yang mengejutkan. Ya, jagalah kesadaranmu tentang kematian sehingga engkau menghadapinya dengan membawa bekal yang cukup. Janganlah sampai alpa dengan kematian yang tiba-tiba merenggutmu. Pada bagian ke-34 ini, pesan yang bisa kita ambil ialah pentingnya kesadaran akan kematian dan persiapan untuk menghadapinya. Sayyidina Ali menegaskan bahwa kita harus selalu ingat akan kematian dan akibat-akibatnya yang akan menghadap kita setelahnya. Kita harus siap memasuki lorong-lorong kehidupan yang penuh dengan bahaya yang mengejutkan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesadaran kita tentang kematian agar kita dapat menghadapinya dengan membawa bekal yang cukup, baik dalam hal keimanan, amal saleh, maupun persiapan mental dan spiritual. Jangan sampai kita lengah terhadap kematian yang bisa tiba-tiba merenggut kita. Kemudian pesan dan kutipan yang bisa kita ambil ialah dalam bagian ini untuk selalu siap menghadapi kematian dengan persiapan yang matang dan kesadaran yang cukup, sehingga kita dapat menghadapinya dengan tenang dan tanpa penyesalan. Dan selanjutnya yaitu bagian 35. Kau saksikan sendiri bagaimana kehidupan orang-orang yang rakus dengan dunia, ibarat para pemangsa bangkai di atas tumpukan bangkai-bangkai yang berbau busuk menusuk hidung. Seluruh wajah mereka adalah perut yang saking mencakar memperebutkan bangkai. Tajamkan penglihatanmu, siap siagalah menghadapi serangan. Jangan sampai terlena oleh omongan manis ahli dunia. Yang terbaik dan yang paling jujur untuk mengatakan tentang ihwal dunia adalah Tuhan sendiri, karena Dia telah melanjangi hakikat dunia sebagaimana adanya Ia. Dia telah membongkar kebobrokannya dengan mengatakan mereka yang terdampar dalam kubangan dunia ibarat anjing-anjing gila yang kelaparan, yang suka menggonggong, atau ibarat binatang-binatang buas yang siap menerkam dan memangsa makhluk-makhluk yang tidak berdaya. Si kuat menganiaya si lemah. Para pemuja dunia ibarat unta-unta yang terikat atau unta yang mabuk, yang terjerab di dalam sumur, yang tiada pengembala yang akan menjaganya dan tiada cahaya dari para pembawa obor. Para pemuja dunia akan terjerumus ke dalam kesesatan dan tidak mampu melihat mercusuar kebenaran. Mereka terluntang-lantung dalam kebimbangan, diperbudak oleh perut dan syahwat, sehingga mereka menukarkan kenikmatan yang suci dengan sampah-sampah berbau busuk. Mereka bermain dengannya dan ia dipermainkan olehnya sehingga lupa akan hari esok. Pada bagian surat ke-35 ini dapat menggambarkan dengan tegas bahwasanya bahaya keserakahan terhadap dunia dan peringatan agar kita tidak terjebak dalam tipu daya duniawi. Sayyidina Ali memberikan perumpamaan tentang kehidupan orang-orang yang rakus dengan dunia, yang ibaratnya seperti pemangsa bangkai yang saling berebut atas sesuatu yang busuk dan membusuk. Dia menekankan pentingnya untuk mempertajam penglihatan kita dan bersiap-siap menghadapi godaan dunia. Kita tidak boleh terlena dalam rayuan manis dunia yang seringkali menggoda dan menyesatkan. Sayyidina Ali mengatakan bahwa Tuhan sendiri telah menyikap hakikat dunia dengan menggambarkannya sebagai kubangan yang menghanyutkan para pemujanya ke dalam kesesatan, sehingga mereka lupa akan kebenaran dan terperangkap dalam nafsu dan hawa nafsu mamlulu. Pesan dari bagian surat terakhir ini yaitu untuk menjauhkan diri dari godaan duniawi yang seringkali mengaburkan pandangan kita terhadap kebenaran, dan untuk memilih jalan lurus menuju kebaikan dan kebenaran, meninggalkan keserakahan dan tipu daya dunia yang bersifat sementara. Baiklah, kita mungkin akan mengambil kesimpulan daripada pembahasan yang kita bahas pada video kali ini, yaitu pada kesimpulannya tentang isi bahwasanya pentingnya keberanian untuk menghadapi kematian dan mengingat akhirat sebagai tujuan utama, serta peringatan agar kita tidak terjebak dalam godaan dunia yang bersifat fana.
kita diajak untuk memahami kekuatan doa, kemurahan hati Allah, dan kebijaksanaan dalam memohon kepadanya. Selain itu, kita juga diminta untuk merenungkan hakikat kehidupan dan menyiapkan diri dengan bekal yang cukup untuk menghadapi kematian. Pesan-pesan tersebut mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan hubungan spiritual, kemudian meninggalkan keserakahan yang terdapat pada dunia, dan memilih jalan yang lurus menuju kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian kita dapat memiliki hidup dengan kesadaran yang lebih dalam akan tujuan kita terhadap memperbaiki kualitas spiritual kita dalam menjalani kehidupan ini. Oke teman-teman semuanya, seperti itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Jika memang terdapat kebermanfaatan silakan diambil, tapi jika memang terdapat salah-salah kata mohon dimaafkan dan gak usah diambil ke hati. Oke, gua Rizal pamit undur diri and see you in the next episode.